Hai, ini adalah conjunctions yang kedua yang akan Miss kasih penjelasannya, yaitu tentang opposition. Oppositions. Hubungan pertentangan ya. Yang pertama, biasanya kita ketemu yang namanya although, even though. Kemudian atau juga ada though. Ketiganya sama, artinya walaupun, meskipun ya. Yang kedua, walaupun atau meskipun. Yang kedua yaitu tentang in spite of, bersamanya despite, artinya juga sama, walaupun, meskipun. Yang ketiga yaitu however, bersamanya nevertheless, atau nonetheless. Artinya boleh meskipun begitu. Ketiga conjunctions ini nanti juga sama persis dengan conjunction cause dan effect, karena di sini nanti ada tata cara penggunaannya. Kalau although atau even though ataupun though, dia biasanya harus ketemu atau diikuti dengan kalimat. Jadi sama ya dengan tadi, harus diikuti oleh kalimat. Kata Miss tadi, kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat. Kemudian untuk yang in spite of atau despite of, dia harus ketemunya boleh kata benda, boleh juga dia kata sifat. Tuh. Jadi bukan kalimat ya. Kalau yang however, dia mirip dengan therefore tadi, dia disebut dengan transisi, dia disebut dengan transisi. Kalau transisi berarti dia harus ada koma setelahnya. Ya, harus ada koma setelahnya. Nah, setelah itu baru ketemunya kalimat. Begitu. Paham ya? Oke, kita mulai contohnya. Examples. Contohnya misalnya, yang pertama, the child go swimming, koma. Sekarang Miss akan kasih berupa blank-blank dulu. The weather is cold. Oke, yang kedua, the child go swimming, koma, Miss kasih blank-blank dulu. The cold weather. The third, the weather
is cold, blah blah blah. I have to put comma here. The child go swimming. Sorry, di sini Miss harus kasih goes ya. Miss ganti goes. Oke. Kira-kira untuk blank-blank ini kita akan isi apa? Nah, kita mulai. The child goes swimming. Anak tersebut pergi berenang meskipun cuaca dingin. Di sini ketemunya adalah subjek. Kemudian di sini ada predikatnya ya. Nah, berarti kita pakainya adalah boleh pakai although, boleh pakai even though, boleh juga pakai apa tadi? Do. Kemudian yang kalimat kedua. The child goes swimming. Nah, di sini ketemunya langsung apa? Cuaca dingin. Langsung ketemunya adalah objek, kata sifat ya, kayak adjektif. Adjektif plus kata sifat. Adjektif kata benda. Nah, berarti apa jadinya? Kita pakainya yang in spite of, atau boleh diganti dengan menggunakan despite. Kemudian yang terakhir, sudah jelas ini ada komanya, berarti tidak usah ragu lagi, kita boleh pakai however, harus pakai atau boleh juga kita pakai nevertheless, atau pakai nonetheless. Nah, jadi itu contoh daripada, sorry ya, ada tukang sayur. Nah, ini disebut dengan opposition. Jadi intinya kamu harus tahu nih artinya dulu. Dia apa dia ini disebut dengan oposisi atau cause dan effect. Jadi ini penjelasan tentang opposition. Kalau ada pertanyaan nanti ya setelah ini kita akan bahas lagi. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di conjunctions berikutnya, yaitu tentang so that atau in order. Ada oke. In order tuh mungkin kalian pernah lah ya dengar so that atau in order that, artinya sama-sama agar, jadi memiliki arti sama, yaitu agar atau supaya. Yang intinya ini tujuan ya, purpose. Oke, apa sih perbedaan antara so that dan in order that? How to use it? Okay, here we go. I will give you explanations. Number one, start from number one, so that. Kita mulai daripada so that. Oke, so that ini biasanya setelahnya harus ada ada subjek, kemudian setelah subjek harus ada model. Kalian tahu ya model? Model itu kan ada macam-macam. Ada will, ada apa lagi? Ada should, ada can, ada could, ada would. Jadi macam-macam dan lain sebagainya. Jadi macam-macam model. Jadi so that itu intinya ciri-cirinya dia harus ada modelnya. Gitu. Sementara yang kedua itu ada in order tuh. Setelah in order tuh dia masuknya adalah verb atau kata kerja pertama. Gitu. Kita kasih contoh ya, examplesnya.
Contoh yang pertama yaitu I study harder bla bla bla, I can pass an examination. The second, I study harder bla bla bla, pass an examination. Oke. Saya belajar lebih giat di titik saya dapat lulus ujian. Saya belajar lebih giat lulus ujian. Nah, kalau ini kan setelah bla bla bla, ini ketemunya adalah subjek, kemudian ada modal, ya kan? Kalau ini langsung ketemu apa? Langsung ketemu verb 1. Jadi sudah jelas dong, tadi Miss sudah kasih tahu kalau misalkan so that itu dia ketemunya subjek, kalau di in order to dia harus ketemu kata kerja pertama. Jadi untuk kalimat pertama kita pakainya apa? Udah pasti so that. Yang kedua in order to. Begitu. Sudah paham? Oke. Sudah ya? Oke. Mungkin hanya itu yang Miss akan kasih conjunctions-nya untuk kalian. Kalaupun nanti ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas bimbel bahasa Inggris. Oke. Bye bye.